Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Kali ini kita akan bahas router wireless dari Ruiji RGW 1200. Kelebihan dari router wireless ini, biasanya router wireless pada umumnya setelah melakukan settingan dan terkoneksi dengan internet, kita sulit untuk masuk ke dashboardnya untuk melakukan settingan router wirelessnya. Akan tetapi Ruiji ini sedikit berbeda, atau Ruiji Reye RGW 1200 ini walaupun sudah terkoneksi dengan sumber internetnya, kita masih bisa masuk ke dashboard atau ke web UI-nya untuk bisa melakukan settingan. Sahabat semua, router wireless atau Ruiji RGW 1200 ini ada 3 mode yang paling penting: support repeater, support access point, dan juga support router wireless. Yang merupakan plus daripada Ruiji RGW 1200 ini adalah mesh wifi-nya. Bagi sahabat yang range wifi-nya sangat terbatas, dengan Ruiji RGW 1200 bisa menjangkau area-area yang blank sinyal wifi. Dengan sistem mesh wifi-nya bisa terkoneksi secara otomatis ke sumber internet dan bisa memancarkan wifi kembali dengan Ruiji RGW 1200 mesh wifi. Kita akan lihat dari spesifikasi Ruiji RGW 1200 ini. Banyak router wireless yang tidak menampilkan secara detail spesifikasinya. Akan tetapi Ruiji RGW 1200 ini bisa menampilkan spesifikasi secara jelas, mulai dari kapasitas antenanya, daya atau user simultannya, rekomendasi usernya, dan masih banyak spek seperti berikut ini. Ruiji RGW 1200 ini support 64 user. Walaupun demikian, rekomendasi yang ditampilkan di spesifikasi di Ruiji RGW 1200, rekomendasinya berada pada 24 user maksimal. Ini yang perlu diapresiasi, karena banyak router yang menampilkan spesifikasi yang besar, ternyata realnya sangat tidak cukup 50% dari spesifikasi yang ditawarkan. Akan tetapi Ruiji RGW 1200 ini langsung menyampaikan bahwa support 64 user, akan tetapi bersamaan dan direkomendasikan adalah maksimal 24 user secara bersamaan. Ada 4 buah antena dengan kapasitas 5 dBi yang cukup untuk mengantarkan wifi kita ke seluruh jaringan di ruangan kita. Yang merupakan kelebihan dari router wireless Ruiji RGW 1200 adalah yang pertama, support dual band dan sangat stabil. Yang kedua adalah spesifikasi yang selalu ditampilkan real di web resminya maupun dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan settingan dan terkoneksi dengan sumber internet, kita masih bisa mengakses web UI dari Ruiji RGW 1200 dengan efektif. Dibandingkan dengan router-router yang lain, setelah terkoneksi dengan internet, kita sulit lagi untuk mengakses router wireless tersebut. Ruiji RGW 1200 kita bisa akses web UI-nya walaupun setelah terkoneksi dengan sumber internetnya. Ini merupakan kelebihan atau plus yang ada di Ruiji RGW 1200 maupun 1200G Pro, selain dari daya pancar yang bisa tembus tembok dengan maksimal. Oke sahabat semua, kita akan lakukan settingan sederhana dan pengujian performanya. Oke sahabat, ini adalah router wireless Ruiji RGW 1200, 3 LAN dan 1 WAN. Ada tombol resetnya, kemudian 4 buah antena. 4 buah antena dengan kapasitas 5 dBi. Yang dalamnya warna biru ini adalah LAN 123 dan 1 WAN. Kemudian ada tombol reset dan pairing. Ringan, simple, dengan beberapa indikator yang ada di router wireless Ruiji RGW 1200 ini. Kita juga bisa melakukan pairing dengan sumber internet yang lain.
dengan menggunakan RJW yang sama. Sahabat bisa lihat ini masih berkedip-kedip. Di kuningan ini kita bisa tekan tombolnya sambil menghubungkan dengan LAN ke sumber internetnya. Tekan seperti ini sampai warna atau lampu indikator di dalam ini sekarang sudah tidak berkedip, artinya sudah terkoneksi. Kita sudah lakukan pairing lewat sentuhan tombol. Oke, ini adalah RJW 1200G Pro yang hitam. Oke sahabat, sekarang kita akan koneksi dengan SSID dari Origi RGW 1200 dengan nama WiFi @Origi S5B1E. Oke, kita akan melakukan koneksi dan ini secara otomatis akan melakukan permintaan untuk login. Secara otomatis begini kita juga bisa mengakses lewat IP address-nya 192.168.110.1. Nah, sama kita bisa lewat IP address atau kita secara otomatis dari web UI-nya. Oke, kita masuk lewat IP address-nya. Jadi kita klik konfigurasi. Oke, kita akan hubungkan dengan internet. Setelah kita menghubungkan sumber internet, dari sumber internet masuk ke WAN dari Origi RGW 1200. Kita klik cek untuk memastikan sudah bisa terhubung dengan sumber internet. Nah, sahabat bisa lihat di sini ada Anda mendapatkan akses internet dan tidak perlu akun. Oke, ini tanpa akun. Oke, sudah ada IP address seperti mas gateway-nya. Ini gateway-nya dari Orbit, kemudian server DNS-nya. Kita klik lanjut. Di sini langsung diminta untuk kita membuat SSID. Satu SSID dual band. Jika ini kita aktifkan, maka hanya menjadi satu SSID. Jadi jika tombol ini diaktifkan, maka SSID dari 2,4 GHz dan 5 GHz akan menjadi satu. Kita juga bisa menonaktifkan seperti ini. Nama WiFi-nya adalah @Origi. Ini yang 2,4 GHz dan @Origi 5 GHz. Jadi ada dua nama WiFi. Passwordnya bisa satu saja. Misalkan passwordnya kita buat admin 123. Kemudian untuk kata sandi manajemennya atau administratornya kita juga bisa samakan. Oke, kita klik sama, maka akan sama. Kemudian kita pilih negara Indonesia. Kita pilih negara atau wilayah Indonesia, kemudian zonanya ini disesuaikan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Misalkan di zona GMT plus 8 ini untuk Indonesia Tengah, plus 7 untuk Indonesia Barat, dan plus 9 untuk Indonesia bagian Timur. Kita pilih yang di sini GMT plus 9. Sambil kita bisa lihat atau memantau nama WiFi-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini diminta untuk menambah router. Nah, kita belum menambah router yang lain sehingga kita tidak perlu scan dan kita klik selesai. Kita lihat nama WiFi-nya Origi dan Origi 5 GHz ini. Kita klik Origi yang 2,4 GHz. Oke, sekarang sudah terhubung dengan internet. Kita akan klik selesai dan settingannya sesimpel itu. Dan sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard dari Origi. Diminta pembaruan. Di sini ada klien, ada internetnya, kemudian ada WiFi, kemudian settingan advance atau settingan menu lanjutannya. Inilah menu dari Origi RGW 1200. Mulai dari menu WAN, menu LAN-nya, kemudian menu repeater juga ada. Di sini ada menu router, repeater kabel, dan juga repeater wireless. Jadi kita bisa memilih mana merepeat lewat kabel atau merepeat lewat wireless. Kemudian ada menu wireless. Di sini ada WiFi-nya yang sudah kita setting. Kemudian ada blacklist dan whitelist. Di sini ada menu blacklist dan whitelist. Kita bisa tambahkan untuk MAC address-nya dan catatan kita mau blacklist atau kita aktifkan. Kemudian di menu lanjutan, yang paling penting menu lanjutan ada flow control, smart flow control untuk alokasi bandwidth. Jika kita aktifkan ini, maka one bandwidth kita bisa atur maksimal 100 Mbps atau 10 Mbps, dan unduhan atau downloadnya bisa 10 Mbps sesuai dengan kebutuhan. Ray mesh jika kita aktifkan, maka setelah Ray mesh ini ada catatan. Setelah Ray mesh diaktifkan, router baru akan bergabung secara otomatis ketika dihubungkan ke port LAN.
perangkat, lalu kemudian Anda dapat menekan tombol untuk proses pairing relay mesh. Jadi pertama kita hubungkan lewat LAN, kemudian kita pairing, setelah itu dilepas terhubung dan kita bisa tempatkan dimanapun kita inginkan. Oke, kita aktifkan dan kita simpan. Tahapan selanjutnya ke menu pengaturan lain. Di menu sistem ini adalah waktu sistem. Waktu sistem kita bisa sudah setting dari awal. Kemudian manajemennya ada pembaruan. Kemudian ada menu restart. Oke, itulah settingan dasar dari Ruiji RGW 1200. Ruiji RGW 1200 sudah tersambung dengan sumber internetnya karena menggunakan sumber internet dari Orbit Pro H1 lewat jalur LAN. Oke, sekarang sudah terhubung dan kita akan uji. Yang pertama kita uji sumber internetnya. Sumber internetnya adalah Orbit Pro H1 dengan nama WiFi. Oke, loading M4 ini 2,4 GHz nya. Kita akan uji yang pertama performa dari sumber internetnya. Oke, ini adalah performa dari sumber internetnya langsung. Pingnya 56 ms dan kita lihat downloadnya saat ini 35,4 Mbps. Ini di pagi hari dengan menggunakan sumber internet dari router 4G Orbit Pro H1 atau Soilink B535. Downloadnya 35,4 dan uploadnya 30,3. Kita uji yang kedua untuk sumber internetnya. Oke, sahabat bisa lihat saat ini pingnya di 50 ms dan downloadnya tembus 39,3 dan kita lihat uploadnya. Ini sumber internet dari Orbit Pro H1 dan kita sudah terhubung lewat LAN ke Ruiji RGW 1200. Oke, upload atau unggahannya 30,2. Sekarang kita akan hubungkan dengan nama WiFi dari Ruiji RGW 1200. Oke, yang 2,4 GHz. Sudah terhubung lewat LAN ke WAN. Sudah terhubung dengan nama WiFi nya Ruiji RGW 1200 dengan nama WiFi @ruiji. Oke, dan ini ada di sampingnya dan kita uji untuk performa dari Ruiji RGW 1200 setelah terkoneksi dengan sumber internetnya. Oke, setelah tersambung dengan Ruiji, pingnya 47 dan kita lihat uploadnya dan downloadnya. Setelah tersambung dengan Ruiji RGW 1200, kita lihat downloadnya 47,8, pingnya 47 dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya di 30,2 Mbps. Sahabat, kita lihat. Oke, masih tersambung dengan Ruiji. Uji yang kedua. Oke sahabat, pingnya di 40, downloadnya kali ini sudah jalan di 34 Mbps. Oke, uji yang kedua 32,9 Mbps dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya di 30,0 Mbps. Itulah performa dari Ruiji RGW 1200 tersambung dengan sumber internet dari Orbit Pro H1. Oke, ini adalah sumber internetnya. Oke, selanjutnya kita akan melewati dua dinding untuk menguji rank WiFi-nya Ruiji RGW 1200. Oke, ini adalah boxnya.
dan kita akan melewati dinding yang pertama ini. Ini adalah dinding yang pertama. Oke, ini dinding yang kedua. Kita akan uji di sini. Ya, sahabat bisa lihat masih terhubung dengan Ruji @ruji, nama wifi-nya. Oke, sahabat bisa lihat @ruji masih full bar, sementara yang 5G dan loading 4 itu adalah sumber internetnya sudah berkurang 1 bar dari Orbit Pro H1. Dan kita akan uji untuk @ruji yang masih full bar setelah melewati 2 dinding tembok. Ini dinding tembok yang kedua, dan kita uji performanya setelah melewati 2 dinding tembok, apakah performanya menurun atau tidak. Oke, pingnya masih di 44, dan saat ini oke, download masih lumayan tinggi di 25. Oke, 25,8 Mbps. Kita lihat uploadnya. Uploadnya di 26,6 Mbps. Kita masih terhubung dengan @ruji, nama wifi dari Ruji RGW 1200, dan kita uji yang kedua di pagi hari untuk melihat performa sinyal 4G yang bagus. Yang kedua ini pingnya 43, dan kita lihat oke, 19,3 untuk download atau unduhan, dan kita lihat uploadnya masih cukup tinggi di 29, tembus 30. Ini sudah melewati 2 dinding tembok rumah, jaraknya kurang lebih 12 meter, dan kita akan keluar. Oke, kita akan keluar rumah, melewati 3 dinding rumah. Kita akan keluar di sini lewat pintu. Kita sudah berada di 25 meter dari titik wifi di dalam rumah. Ini adalah tempat pengujiannya.
suasana di desa, dan kita akan jalan dari sini menuju ke tiang listrik yang pertama. Itu jaraknya sudah 50 meter. Nanti sampai di titik 50 meter kita akan lakukan uji. Jarak dari titik awal menuju ke tiang listrik ini 50 meter, dan masuk ke dalam rumah kurang lebih 25 meter. Berarti jaraknya kurang lebih 75 meter. Akan tetapi kita sudah berada di samping sehingga hanya tembus satu dinding. Nah, di sana ada kelihatan antenanya. Kita masih berjalan menuju ke sedikit melewati tiang PLN. Dari tiang ke tiang itu kurang lebih 50 meter. Sehingga kita menguji di jarak 50 meter, jika ditarik dari belakang sudah menjadi 75 meter. Nah, di sana sudah jauh. Oke, sahabat bisa lihat. Kita akan lihat WiFi at Ruji. Nah, sahabat bisa lihat ini masih ada 1-2 bar. Dan jika kita lihat, nah di sana titik yang ada tabnya keluar. Oke, nah ini uji dengan performa 1-2 bar di jarak kurang lebih 70-75 meter. Namun karena kita sudah berada di samping sehingga hanya satu dinding tembok hambatannya. Oke sahabat, di uji yang pertama ini pingnya tetap masih di bawah 50 ms dan downloadnya 10,8 Mbps. Dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya 1,68. Jadi pengujian untuk ring WiFi di jarak, ya sahabat bisa lihat di ujung pohon yang tinggi ini adalah titiknya, dan ini adalah rumah yang ada antena di luar itu antena 4G. Oke, kita masih terhubung dengan @Ruji. Nama WiFi dari Ruji RGW 1200. Dan kita uji yang kedua. Pingnya masih stabil di bawah 50 ms, saat ini di 45 ms, dan downloadnya masih dapat kurang lebih 3,95 Mbps. Dan kita lihat uploadnya. Jadi di jarak 75 meter kita masih bisa mendapatkan sinyal WiFi langsung dari Ruji RGW 1200 ini tanpa menggunakan akses point tambahan. Jadi sahabat bisa lihat sinyalnya masih stabil. Oke, downloadnya 3,95 dan uploadnya di 5,48 Mbps. Nah sahabat bisa lihat masih jauh, dan kita akan jalan pulang. Performa di jarak 25 meter tembus 3 dinding tembok, dan performa di jarak 75 meter tembus 1 dinding tembok karena kita lewat di samping. Oke, ini adalah tempat untuk kita lakukan uji. Kita kembali ke titik semula di tempat duduk di depan rumah. Tempat kita uji melewati 3 dinding tembok rumah. Oke, semoga sukses dan bermanfaat.